Hello engineers, kita akan sambung lagi kali ini bagian utamanya yaitu bagian transaksi. Bagian transaksi mungkin bagian yang paling lebih banyak kita kerjakan ya, karena banyak sekali kode-kode yang harus kita masukkan dalam situ. Target kita mungkin tampilannya sangat sederhana saja, nanti ada tabel produk yang dibeli, lalu total harga, dan terakhir mungkin nanti ada kembaliannya gitu ya. Jadi let's go. Untuk memulai, kita akan siapkan terminal kita dulu. Terminal, kita akan masuk ke dalam direktori project kita kemarin, yaitu di kasir L11. Kita akan gunakan Visual Studio Code, atau Anda boleh juga menggunakan kursor untuk mengedit kode-kode kita. Ini dia tampilan kita kemarin, project kita kemarin. Sekarang coba pertama kita save dulu. Kita akan lihat tampilannya di 127. Semoga tidak ada salah ya. Sambil menunggu serve dulu. Ya, serve sudah oke. Sekarang kita coba login. Gunakan akun admin kemarin, admin kasir dengan passwordnya juga yang seperti kemarin. Baik, kita ke halaman transaksi. Tampilannya masih kosong karena kita belum buat. Jadi kita akan buat halamannya dulu. Perlahan-lahan baru kita buat model, lalu kita buat logic di balik transaksi. Kita ke resources. Ini mungkin di zoom dulu ya biar gede. Ya, ke resources pada bagian view, pada bagian livewire, pada bagian transaksi. Ini akan kita edit. Oke, yang pertama kita siapkan, kita mungkin akan buat dulu kontainer ya. Kontainer, div class, kontainer. Lalu di kontainer kita tambahkan itu saja. Lalu tutup. Di dalamnya kita tambahkan row, div class, row. Setelah itu kita tutup lagi. Setelah itu tambahkan lagi kita div class call md12. Ya, call md12 atau call 12 saja ya. Call 12, kita save. Kita buat button class btn mungkin primary. Lalu kasih tanda petik, tutup seperti ini. Kita kasih tulisan adalah transaksi baru gitu aja ya. Lalu kita tutup dengan button. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Ya, oke, tampil. Karena terlalu dekat, kita akan naikkan dia di bagian row ini. Tambahkan MT3 untuk membuat jarak spasi ke 3 pixel. Jika terlalu jauh, boleh jadikan 2. Ya, seperti itu. Setelah ada tombol transaksi baru, kita akan buat satu lagi tombol loading ya. Modelnya hampir sama yang kayak kemarin-kemarin. Ini copy saja, paste. Mungkin primary ganti dengan info. Ini kita tulis dengan loading. Titik-titik gitu ya. Lalu di sini wire loading. Iya, seperti itu cukup. Lalu kita akan buat satu lagi button. Kita copy paste aja. Ini kita akan ganti dengan batalkan transaksi. Jadi misalnya transaksi yang batal, kita bisa tekan tombol ini untuk membatalkan transaksi. Tentu saja nanti ini bergantian nampilnya. Jika transaksi baru kita tekan, keluar tampilkan batal transaksi. Tapi kalau kita belum ada melakukan transaksi, hanya tampilan transaksi baru saja yang tampil. Primary kita ganti dengan danger deh. Jadi kalau kita refresh, ya seperti ini. Kalau sudah, kita akan buat kolom lagi di sini ya, kolom sebuah card di situ. Kita siapkan dulu row.
row-nya itu biar bagus kita kasih margin top-nya 2 saja kecil. Lalu kita akan buat cut di sini. Cut. Kita nggak pakai image. Save. Coba lihat hasilnya. Ya, seperti ini aja cut-nya. Terlalu jauh ya. Row kita di sini boleh tambahkan col 12. Col 12. Ya, lalu tutup div-nya, kita taruh di bawah sini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ada div class row mt2, dalamnya ada col 12. Di dalamnya baru kita letakkan cut. Nah, jadi pas ya, seimbang. Lalu juga kita jaraknya nggak full ke sini ya. Sini kita akan buat tuh tombol tombol ngisi total biaya sama total kembalian serta bayar dan selesai. Col 12 kita kecilkan menjadi mungkin coba 8, cukup nggak 8 ya? 8 ya cukup. Setelah itu ini copy saja. Copy. Sorry, kopinya ini aja nih. Ini copy. Paste. Save. Oh, dia letaknya malah di bawah ya. Jangan 8 deh. Kita coba 8, 4. Ya, dari situ. Udah col 4 di sini. Kita akan buat lagi satu. Kita copy lagi. Col gini. Ya, pas. Kasih jarak MT2. Oke, pas. Kita sediakan satu di sini. Di sini kita tulis total biaya. Ini bayar. Kita buat satu lagi. Ini kembalian. Save. Nah, kasih jarak lagi ya MT2 di sini. MT2. Save. Press. Jadi total biaya, bayar, kembalian, dan di sini adalah nama-nama produk yang udah dimasukkan. Kayaknya udah pas belum? Oke, udah pas. Silakan cek kodenya lagi. Oke, call seperti ini. Loading sudah. Buat call 8. Div class call 4, kita buat kolom, nanti di dalamnya ada cut body, cut border lagi, cut border, jadi ada 3. Sehingga tampilannya akan seperti ini. Satu lagi kita akan buat button. Kita kasih kelas BTN kita mungkin sukses. MT2 bayar. Jadi ada tombol bayar di sini. Kalau mau dilebarkan tombolnya, tambahkan W100. Save. Ini full ya, full. Nah, ini untuk segi tampilan seperti ini dulu. Sekarang kita akan lengkapi tampilannya. Pertama, title ini kita akan buat dengan tampilan tabel untuk barang-barang yang ada ya. Jadi kita akan buat di mana itu di bagian ini. Kita tulis ini nomor invoice itu aja ya. Invoice kita save, lalu kita lihat nomor invoice, nanti ada invoice ini. Invoice itu ibarat bond lah ya. Oke. Lanjut bagian teks ini kita hapus, kita akan ganti dengan tabel. Kita akan buat tabel untuk menampilkan barang-barang kita ya. Jadi tampilannya mungkin kayak gini nih. Kita pendekkan saja. Ya, seperti ini. Jadi ada table class, table bordered, ada thead, ada tr, ada th, habis itu tupungan table. Nomor, nama barang, saya tambahkan satu lagi, kode barang. Sehingga tampilannya nanti akan kurang lebih seperti ini. Nah ya, ada nomor, ada kode barangnya tuh barcode-nya, lalu nama barang, harga satuan, jumlah pembelian atau quantity, dan jumlah subtotal dari harga kali quantity. Serta tombol aksi yang bisa kita hapus seandainya barang yang kita pakai itu atau yang kita beli itu adalah salah. Selesai, kita akan singgah lagi ke total biaya. Kita akan buat RP ya, RP. Di total biaya sini kita akan buat div class dulu. Div class. Ya, class. Kita buat flag. Flag habis itu
yaitu just v between, just v between, just v content between, just v content between. Ya, tutup, jangan lupa tutup ya divnya. Lalu kita buat span yang pertama kita buat rp titik, tutup. Span yang kedua kita buat dengan 0 karena kita belum tahu berapa ya, tapi kita buat saja 0 dulu biar ada tulisannya. Kita coba lihat, masih jaraknya nempel ya. Coba kita tambahkan di flag ini ya, seperti ini, RP di kiri dan angkanya di sebelah kanan. Jadi anggap nanti ada total biayanya sebesar segini. Nah, ada itu ya. Nanti tinggal kita buat number formatnya berupa angka desimal. Kita siapkan dulu untuk bayar dan kembalian. Sama, kita copy saja. Copy. Ini kita akan ganti paste. Ini juga kita akan ganti kembaliannya paste. Save. Kita refresh dulu. Ya, jadi seperti ini. Nah, untuk bayar, karena kita sebagai kasir yang akan memasukkan nilai bayar yang kita ambil dari customer, yang ini kita tidak menggunakan reflect, tapi kita masukkan input tipe bukan teks tapi number. Kita kasih placeholder bayar. Save. Coba kita refresh. Jadi bayar berapa, misalnya 9 berapa gitu ada. Setelah itu kita akan buat number format untuk total biaya dan kembalian, yang nantinya juga kita pakai untuk harga dan subtotal. Kita ke kode. Bagian pertama yang ini dulu deh, yang span yang untuk harga RP total biaya. Formatnya kita akan buat mungkin diginikan saja dulu. Number underscore format. Lalu kita masukkan nilai angkanya. Anggap angka contoh aja ya. Lalu kasih angka 2, desimalnya 2, yang pertama titik, yang kedua koma. Titik, habis itu koma, petik, koma, petik. Save. Kita tes dulu deh, semoga tidak error ya. Oke, komanya jadi panjang sekali ya. 7878 kita hapus. Kita refresh. Ya, jadi gitu. 9.893.998. Oke, kayak gitu deh, pas. Selanjutnya kita akan juga ganti number format ini. Kita akan berikan ke teman-teman yang butuh span yang formatnya juga berupa rupiah. Oke, jadi seperti itu. Udah, tampilannya udah bagus. Tampilan sudah oke. Sekarang kita akan buat model-model yang akan kita gunakan atau apa yang namanya ya, komunikasi ke database kita ya. Pertama ada transaksinya, lalu ada apa ya, detail barang-barangnya. Jadi buka terminal Anda. Stop dulu. Lalu kita PHP artisan make model. Namanya transaksi. Jangan lupa negatif M-nya. Sudah. Tentunya lagi kita buat detail transaksi. Jangan lupa juga negatif M-nya. Enter. Udah, baik. Sekarang kita ke kode lagi. Kita udah buat transaksi modelnya. Jadi kita ke database, migrations, ini transaksi. Kalau Anda tidak menemukan create transactions, pastikan dulu Anda udah nambah M di sini. Negatif M. Ya. Kalau terlanjur lakukan model transaksi lupa M, Anda push dulu ya yang di model. Di mana ya? Di app, di model. Ini dia push dulu, baru Anda jalankan perintah itu lagi. Lanjut saja. Variable table. Kita akan buat namanya string aja ya. String kode transaksi. Atau kita singkat dengan kode saja. Sudah itu. Variable table lagi. Table. Kita akan masukkan integer.
integer total biayanya. Biar kita bisa hitung transaksi kita totalnya udah berapa untuk hari tertentu. Save. Sudah, ini aja udah cukup sementara. Mungkin kita perlu menambahkan tabel lagi. Tabel, kita akan buat string. Kita akan buat status yang default bawaannya adalah pending. Artinya apa ya? Jika proses pembayaran belum selesai, kita statusnya pending. Mungkin ada tertentu, mungkin kita ada masalah apa, kita buat dia pending. Kita save. Kita akan sambung ke detail transaksi. Pada detail transaksi, kita buat table juga. Tabel foreign ID, transaksi ID, karena ini akan kita relasikan dengan transaksi. Constraint dan tetap transaksi. Ini adalah nama kelasnya, biarkan saja. Transaksi samakan saja ya. Kalau Anda bingung nyari transaksi itu dapat dari mana, Anda ke cek transaksi yang tadi, ini ada nih, transaksi. Ada S-nya. Transaksi. Oh, ini tabel nggak pakai B nih, tabel aja. Oke. Lalu tambahkan lagi on delete. Cascade. Save. Kita akan lakukan lagi satu lagi variable table, yaitu produk ID. Constraint juga produk pakai S, on delete juga cascade. Terakhir variabel kita tambahkan integer jumlah. Kayak gini udah pas, sudah cukup. Jangan lupa Anda save. Kalau sudah, kita akan lakukan migrasi. Jalankan perintah php artisan migrate. Migrate saja tanpa fresh. Dia akan mengirimkan transaksi dan detail transaksi. Dengan begitu kita udah menyiapkan skema untuk database kita. Masih di halaman yang sama, kita singgah dulu ke app, ke models, ke bagian transaksi. Kita akan buat fill-able-nya. Jadi, fill-able itu protected fill-able, kode, total, dan status. Dapat dari mana kode? Kode itu dapat dari sini, total, dan status. Jadi kita akan buat kode, total, dan status. Kita save. Setelah itu kita buat lagi. Kita akan buat relasi keluar ya ke detail transaksi. Kita akan buat satu public function detail transaksi return this has money detail transaksi class. Kita tambahkan satu lagi nih di sini, use detail transaksi yang model ya, app model koma save. Sudah ada ini untuk melakukan relasi. Jadi jika kita panggil detik transaksi, semua transaksi akan ada. Ini untuk laporan nantinya ya. Jadi kita siapkan saja sekarang biar tidak lupa. Save. Sudah di transaksi, sekarang kita bagian ke detail transaksi. Lakukan yang sama. Protected fill-able, transaksi ID, produk ID, dan jumlah. Sama dapat dari mana? Dapat dari detail transaksi, bagian transaksi ID, produk ID, dan jumlah. Seperti itu. Sekarang kita akan buat relasinya. Public function transaksi belongs to transaksi class. Kalau udah minta transaksi class, kita tambahin dulu nih use transaksi yang models. Ini ya, app models transaksi. Transaksi sudah, ingat kita ada satu lagi yang relasi, yaitu produk. Jadi public function produk return this belong to produk. Sama, kita juga akan tambahkan use app model products. Jadi kalau udah begini, model kita udah siap. Models dan database kita udah kita edit. Sekarang biar aman, kita close dulu ya, biar tidak bingung. Kita cek transaksi kita, semoga tidak ada error. Oh, tentu saja ada error. Kenapa? Karena kita belum menjalankan php artisan serve. Refresh. Nah, sudah ya, sudah oke. Yuk kita mulai. Pertama, kita akan menampilkan kotak ini jika sudah ada transaksi baru. Jadi saat tekan transaksi baru itu tidak menampilkan apa-apa. Ya, kita buat seperti itu.
Namun sebelum ke situ kita siapkan dulu yang kita persiapkan. Pertama kita ke Livewire pada bagian transaksi. Kita akan tambahkan private. Private ada kode. Kode itu untuk kode itu ya, kode barangnya ya. Lalu ada total, status, transaksi ID, produk ID, sama jumlah. Itu kita siapkan dulu. Setelah itu kita lagi privat lagi. Privat, pertama kita masukkan transaksi aktif. Aktif kayak gitu deh. Awalnya adalah 0 atau nggak usah pakai aja. Ini aja itu koma save. Kelebihan save. Jadi kita ada transaksi aktif, kode, total, status, transaksi ID-nya, produk ID-nya, dan jumlah. Ini hanya rancangan dulu ya, nanti kemungkinan ada yang kita hapus-hapus. Apa yang kita hapus ya? Kode, total, status, transaksi ID, produk ID, jumlah. Ya, mungkin kita hapus saja yang kode, total, status, nggak perlu kita pakai, mungkin langsung saja di sini mungkin bayar, lalu sini kembalian. Status juga nggak usah pakai deh. Ya itu aja cukup deh. Jika ada yang kurang boleh masukkan kolom komentar ya. Oke, yang belum mungkin variabel total semua belanja. Jadi biar kita tahu total belanja kita tuh ada berapa. Sama transaksi aktif. Udah ada kan? Oh ya udah ada. Kalau udah ada di kebanyakan dihapus aja yang lebih. Kita save. Ada transaksi aktif, ada kode, total bayar, dan kembalian. Nah, kita akan buat langsung. Kita buat namanya public function, bukan mount, public function. Nama functionnya adalah transaksi baru gitu ya. Transaksi baru, buka untuk kurung. Lalu kita buat variable this. Kita reset dulu. Reset dulu semua. Setelah udah reset, kita variable this, lalu kita buat kode transaksi, nggak usah, kita transaksi aktif. Transaksi aktif kita jadikan dia apa ya? Kita buat create. Kita buat create dulu. Pertama new transaksi. Nah, ingat ya, karena kita akan menggunakan new model transaksi, jadi tambahin di ini dulu, use app model transaksi as model transaksi. Di koma, lalu variable this. Transaksi aktif, kode trx date. Ini nama bondnya ya. Kita bebas sebenarnya Anda ingin mau buat apa bentuk formatnya, tapi boleh juga kita ikutkan dia, yaitu inv. Inv itu invoice ya artinya ya. Jadi kayak gini nih udah cukup nih. Transaksi aktif. Lalu kita coba dulu deh, sehingga saya lupa bagian yang transaksi. Ada butuh kode, butuh total, butuh status. Ya, kita masih masukkan dulu nih. Totalnya 0, statusnya pending. Lalu kita jangan lupa save. Jadi gini saja, enak ya. Transaksi aktif, model transaksi aktif lagi, kodenya udah ada, statusnya udah ada, ini kodenya ada. Oke, sudah ada semuanya. Kita save. Kalau sudah, apalagi ya yang belum kita siapkan ya. Oke, ini dulu. Lalu kita siapkan tombol batal. Public function function ya, batal transaksi. Untuk membuat batal transaksi, kita buka kurung untuk kurung, lalu buka ini. Oke. Pasti kita siapkan dulu variable this. Kita reset lagi. Nggak usah reset dulu ya. Tahan dulu resetnya. Kita langsung saja this transaksi aktif delete. Buka untuk kurung, titik koma. Save. Kalau kayak gini sebenarnya udah pas. Tapi kita masih menambah sesuatu yang lebih lengkap lagi. Apa itu?
Pertama kita cek dulu if variable this transaksi aktif itu ada, kita baru hapus. Tapi kalau tidak ada, tidak akan keluar error. Pendek gitu aja dulu ya. Sebenarnya ada tambah lagi. Tambahnya apa? Mau lengkapnya itu seperti ini. This transaksi aktif sama dengan variabel, kita siapkan dulu variabel detail transaksi sama dengan this transaksi, bukan, kita ganti ini menjadi detail transaksi. Ingat, tambahkan dulu di atas ya, detail transaksi. Tambahkan where transaksi ID sama dengan transaksi ID aktif yang ID-nya. Kita ambil get. Kayak gitu ya. Lalu di dalamnya kita buat for each. For each detail transaksi as detailnya akan kita hapus. Jadi kalau kita ngapus transaksi, kemungkinan ada juga detail barang yang udah kita masukkan. Jadi kita hapus itu dulu. Kita hapus dulu yang ada di detail transaksi yang menggunakan transaksi ID-nya yang transaksi ID yang aktif. Setelah itu baru kita hapus transaksinya. Oke, gitu aja. Kalau sudah gitu, kita tinggal reset. This reset. Ya, save. Selesai. Ini untuk transaksi baru dan batal transaksi. Sekarang kita akan buat fungsinya. Fungsi ini biar bisa tampil di blade kita ya, di transaksi pada bagian atas. Kita siapkan if-nya dulu. If, begitu ya. If variabel transaksi aktif itu ada jika transaksi aktif itu ada, maka tampilkan transaksi baru. Tapi kalau tidak ada, kebalik nih. Jika tidak ada, atau simbolnya terseru gini ya. Jika tidak ada transaksi aktif, maka tampilkan transaksi baru. Tapi kalau ada transaksi aktifnya, kita baru tampilkan batalkan transaksi. Ya, jadi kalau kita refresh, transaksi aktif, transaksi aktif, betul kok ya. Coba cek, save. Ini di sini masih undefined variable. Lupa sekali. Sebenarnya tadi kan kita pakai private ya, harus diganti dia ke public. Biar bisa dibaca oleh blade juga. Lupa sekali tadi. Public, lalu kita coba refresh. Kita bagian transaksi barunya ada, tapi batalkan transaksinya hilang. Kalau kita tekan transaksi baru, belum ditekan bro. Pada bagian transaksi lupa dikasih sesuatu di sini, yaitu apa? Wire click sama dengan apa dia transaksinya, yaitu transaksi baru. Transaksi baru. Lalu yang untuk batalkan transaksi wire klik juga. Isinya apa ya? Isinya adalah batal transaksi. Copy, pastekan, save. Kita coba refresh. Sekarang transaksi baru. Sekarang batalkan transaksinya ada. Jadi bisa toggle-toggle gitu ya. Sekarang kalau transaksi baru ini dikosongkan dulu nih. Hilangkan dulu. Jadi caranya sama. Pada row 2 di sini kita buat modelnya sama kayak di atas nih. If tidak ada transaksi aktif, maka jika ada transaksi aktif tampilkan P, kalau nggak ada ya nggak tampilkan apa-apa. Kita save F5 dulu, kosong ya. Tapi kalau tekan transaksi baru ada. Nah, modelnya seperti itu. Nah, itu dulu, kita akan sambung lagi. Kita udah bisa berhasil toggle transaksi baru ya. Sekarang kita akan buat tampilan
transaksinya. Isi barangnya apa-apa aja, nak. Nanti juga kita akan buat input tipenya untuk nama barang yang ada kita transaksikan. Pertama kita siapkan dulu di Visual Studio Code pada bagian render. Kita akan buat dulu if variable transaksi aktif. This transaksi aktif. This lalu transaksi aktif. Kita akan tampilkan semua produk sama dengan detail transaksi where transaksi ID, this transaksi ID, aktif ID, get. Setelah itu udah pada bagian sini tambahkan with. With-nya apa? Semua produk sama dengan semua produk yang ini. Save. Semua produknya udah ada. Sekarang kita akan buat saat kode barang kita masukkan itu kita ketik, akan langsung masuk ke dalam semua produk. Kita akan siapkan sebuah metode lagi namanya public function update. U-nya kecil ya. Update kode. Update kode, buka kurung seperti ini. Setelah itu kita akan cari produk itu tersebut. Produk yang akan kita masukkan tuh ada nggak di dalam produk kita? Kalau ada, masukkan ke dalam transaksi kita. Jadi penilaiannya adalah kita akan buat produk sama dengan produk where kode sama dengan this kode. Ingat kita udah buat kode ya di atas ini kode. Kode itu barcode-nya, bah. Iya, barcode. Lalu kalau sudah kita ketemu, jika ada if variable produk itu ada, jika ada produk, kita akan simpan ke dalam transaksi. Oh iya, tidak hanya produk ya, kita juga memastikan pakai dan variable produk itu stoknya harus lebih dari 0. Kalau barangnya habis stok, ya kita nggak bisa masukkan stok. Itu ya logikanya seperti itu. Setelah itu kita akan mulai proses simpan. Kita akan buat variabel lagi, detail sama dengan kita masukkan detail transaksi. Kita gunakan first or new. Ya kayak gini, first or new. Kita akan masukkan di sini. Ingat ya, ini ada kurung kurawal pertama, ini kurung kurawal yang kedua. Kita kasih koma di sini. Buat kurung siku lagi. Kita masukkan jumlahnya. Jumlah itu kita awalkan saja dia dengan 1. Jadi setiap proses memasukkan data itu kita masukkan jumlahnya yaitu 1. Nanti kita akumulasikan jika seandainya ada jumlah yang lebih. Ini sedikit keliru, jangan 1 deh, kita 0 aja. Karena kita siapkan dulu isian dari detail, nanti baru kita masukkan. Masukannya seperti apa? Kayak gini nih, variable detail jumlah plus sama dengan 1. Baru kita tambahkan jumlahnya. Jadi kalau seandainya nih ada isi dari jumlah yang awalnya 0, kalau barangnya baru masuk tambah 1. Tapi kalau ada barangnya lagi, ada barang yang udah ada, kita tambahkan 1. Paham nggak ya? Semoga paham lah ya. Nanti kalau di lab kita jelaskan lebih detail. Yup, ada F kebanyakan. Kalau sudah kita masukkan jumlah, kita langsung saja save. Seharusnya kita save. Jangan lupa kalau udah kita variable this, kita reset aja semuanya. Save. Nah, begini sudah cukup. Update kode. Ingat, kita ada tulisannya update kode, K-nya gede. Jadi pada transaksi kita akan siapkan di bawah, mungkin di bawah heading ini aja ya. Input
tipe. Tipenya adalah string atau text. Text placeholdernya nomor invoice, kelasnya form control, lalu wire. Kita pakai klik, bukan wire klik ya, tapi wire model. Wire dua model sama dengan tadi apa? Kode kecil aja lah, kode save. Lalu tambahkan setelah wire model titik live. Save, oke, that's it. Itu ada cukup. Lalu pada bagian bawah di sini, ingat sebelumnya kita pada bagian render ada semua produk ya. Jadi kita buat for each di sini. For each seperti itu. Variabel semua produk as variabel produk seperti itu. Lalu kita tambahkan tr. Jangan lupa tutupnya tr. Kita baru masukkan produk-produk kita. Pertama ada nomor, sudah ada kodenya tuh. Udah dikasih kodenya. Enak ya kalau pakai AI, kodenya langsung dibuatin untuk Anda seperti ini ya. Silakan liatin aja dulu ya kodenya ya. Oke. Udah ya, udah kita save. Kita save. Kalau untuk yang ini, yang produk ID kita nggak usah pakai. Tetap bisa pakai dulu ya. Kita isi aja dengan produk. Kita bukan KTY tapi jumlah. Save. Semoga tidak error ya. Ini juga ganti dengan jumlah. Format produk harga dikali dengan jumlah dari produk ID-nya. Semoga nggak error. Kita percaya dengan AI dulu ya. Nanti kalau error kita cek sekali lagi. Sekarang kita coba cek. Kita refresh. Semua produknya ada lagi error. Semua produk karena tidak ada transaksi aktif. Mana nih? Lagi transaksi. Isi semua produk itu tidak ada. Kita harus gunakan else dulu deh di sini. If, tambahkan else. Variabel semua produk kita jadikan array kosong kayak gini aja. Coba refresh. Ya, transaksi baru kosong, ada nomor invoice. Coba kita tambahkan produk kita ya, mungkin coba Indomie. Kita copy. Kita pastekan di sini. Oh, ada spasi ujungnya. 3. Oke, 3 di sini. Coba masukkan lagi yang 90. Copy. Kita paste. Ada loadingnya nampak, tapi tampilannya nggak nampak. Coba kita cek kode kita. Pada bagian transaksi blade. Semua produk as produk. Kita coba lihat. Semua where transaksi ID seharusnya ini ada. Iya, ada kode di sini yang salah. This reset seharusnya kita reset kodenya saja. Jangan semuanya kita reset. Kalau semua terreset, yang udah masuk hilang lagi. Ya, jadi gitu. Kita coba sekali lagi refresh. Transaksi baru. Kita masukkan kode kita. Misalnya Indomie Soto. Kita pastekan. Masih nggak mau. Copy. Tambahkan di sini paste. Nggak juga. Setelah dicari kesalahan, rupanya di sini update kurang D. Jadi updated kode. Kalau ini where-nya, left wire-nya produk. Salah di mana lagi nih? Di bagian produk sama dengan produk where. Oh, kita belum nambahkan ya. Use app model produk. Oke, gitu aja tuh. Ini Dede tadi kecek kesalahan. Save, kita coba lagi. Nah, ini dah pasti enggak nih. Transaksi baru, masukkan invoice. Oh, masih variabel jumlah. Di sini ada jumlah produk yang harus kita buat. AI-nya ngasih kita kebanyakan nih. Bagian sini nih jumlah produknya nggak ada. Ini kita mungkin ini kita hapus dulu saja ya. Bagian ini kita hapus aja dulu. Produk harga sama dengan variabel produk.
Kita hapus aja segini dulu nih. Ininya kita ubah saja produk. Ini ya, awalnya kan seperti ini ya. Kita tambahin produk karena kita ambil relasi. Produk juga di sini kasih panah lagi produk. Harga ini produk jumlah. Ini kode nama kita akan tambahkan produk juga. Produknya jadi 2 kali. Ini juga produk. Save. Oke, semoga nggak error di sini. Kita coba transaksi baru. Kita ambil produk misalnya Indomie kari ayam. Kita pastekan di sini. Ya, masuk. Ada ya, ada. Kita coba masukkan lagi. Ini coba Citato cheese bag ini ya. Kita masukkan. Paste, masuk. Nah, bagaimana kalau seandainya kita masukkan lagi kode yang sama? Nilainya berubah. Nah, begitu untuk membuat tampilan datanya. Sebelumnya kita udah bisa memasukkan produk kita dalam sini. Sudah ada. Kalau kita nambah produk lainnya, seperti misalnya ini, kita masukkan produk kita ke dalam sini. Barang kita udah masuk. Sekarang total biayanya yang akan kita perbaiki. Total biaya adalah jumlah dari subtotal ini ya. Jadi misalnya kita ada 2 produk yang sama kayak Citato gini kan. Berarti subtotal ditambahkan semua dapatlah total biaya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ayo, di sini kita akan tambahkan variabel semua atau total semua belanja sama dengan kita akan menghitung seluruh detail transaksi kita. Pakai apa? Total kita kalau nggak salah udah buat ini nih, total semua belanja. Jadi kita gunakan variabel tersebut. Jadi tambahkan this sama dengan semua produk. Semua produk kita hitung seluruh jumlah produk kita menggunakan bisa sum kayak gini. Sum function detail, return detail produk harga dikali detail jumlah. Ya, kayak gini kayaknya ya. Kita coba dulu deh, kita save. Kita save, kalau sudah save, kalau tidak ada error, nanti kita coba cara errornya di mana. Pada bagian transaksi, kita kan udah punya variabel namanya total semua belanja ya. Jadi kita masukkan saja di dalam nomor format ini. Di total biaya, kita masukkan variabel total semua belanja. Semoga tidak error, kita cek dulu. Kita akan tambahkan lagi produk kari ayam misalnya. Kita paste, apakah berubah? Ya, 57.000. Benar nggak sih? Benar ya, 57.300. 5600 tambah 6.700. Ya, benar. Seharusnya benar. Tambahkan lagi deh. Kita tambahkan lagi, misalnya ini Citato yang 68 gram. Kita tambahkan, kita pastekan. Yep. Sekarang jadi 69.000. Benar ya? Yuk, kita coba pakai kalkulator. Kita coba cek. 6.700. 6.700 kita tambahin dengan 50.600, 50.600 kita tambahkan lagi dengan 12.000, 12 tuh 23 sama dengan 69.300, sama ya, 69.300. Nah, itu total biaya. Kita udah berhasil membuat total biaya. Sekarang kita akan buat bayar. Kalau kita masukkan angkanya, total bayar dikurangi total biaya. Begitu ya. Yuk kita coba. Balik lagi ke kode. Kita siapkan dulu pada bagian bayar. Kita udah punya number. Ya. Kita kasih wire. Model. Kita kasih live. Sama dengan. Atau model dulu deh. Model sama dengan. Namanya adalah bayar. Bayar. Baru kita kasih model live. Save. Pastikan di transaksi kita juga udah memasukkan bayar.
Sekarang kalau sudah itu, kita akan masukkan lagi namanya public function. Public function namanya adalah updated buyer. Save. Tis kembalian sama dengan tis bayar dikurangi total semua belanja. Nah, itulah dapat hasilnya. Itu ya. Jadi coba kita save. Pada bagian transaksi sudah bayar ada. Yang di sini kan kembalian ya. Kalau kembalian kita sudah ada nih tis kembalian, pastikan juga di atas ada kembalian. Kembalian copy, kita pastekan di sini sama kayak di atas variabel kembalian. Kita save. Sekarang kita uji coba dulu. Semoga tidak ada error. Ini masukkan lagi produk misalnya Citatu Keju Supreme. Masukkan, pastekan, klub. Ya, ada. Sekarang kita bayar misalnya 100.000. Oh. Kembaliannya 18.700. Tapi kalau kita kurang gimana? Kurang masih minus 71.300 ya. Oke, jadi minus. Sekarang kita akan buat bagaimana kalau seandainya ini dikarenakan apa? Karena bayarnya kita nggak isi apa-apa. Ya, bayarnya nggak isi apa-apa, makanya di error. Biar mencegah error, kita pada bagian transaksi, pada bagian mana ya? Ini nih, pada bagian bayar, ini akan kita pisahkan. Kita pisahkan, kita buatkan public bayar itu sama dengan 0. Biar nilainya awalnya itu adalah 0. Sekarang kalau kita coba sekali lagi, kita masukkan produk, kita pastekan. Ya, oh iya, kita refresh dulu ya. Kita batalkan transaksi. Ya, batalkan, sudah batal. Ini masih di kembalian bayar total semua. Masih. Ya, nggak apa-apa deh. Kita transaksi lagi. Transaksi baru. Kita tambahkan produk kita. Semoga tidak error ya. Pastekan. Dek. Sudah masuk. Sekarang bayarnya kalau kita hilangkan, dia jadi minus. Ya sudah, kalau gitu ada cara juga yang lain. Kita pada bagian updated bayar, kita buat if variable this bayar itu lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0 baru kita bisa panggil update ini. Save. Gitu. Sekarang kita coba tes. Kita batalkan transaksi dulu. Transaksi baru. Kita masukkan produk kita. Produknya dimasukkan. Paste. Sudah. Ini kita coba hapus. Ya nggak ada apa-apa ya. Kalau kita isi. Ada. Bisa. Kita masukkan lagi produk. Lace. Masukkan produk di sini. Paste. Masuk. Sekarang 22.000, kalau kita bayar tepat di 22.800, habis 0 ya. Sip. Oke, sip. Sudah bayar, sekarang kita akan buat tombol bayar ini hanya akan tampil ketika kembaliannya itu lebih besar sama dengan 0. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kita coba cek. Kita akan gunakan fungsi if. Logikanya adalah jika uang kembaliannya kembalian ini lebih besar sama dengan 0, maka tombol bayar bisa tampil. Tapi kalau enggak atau masih minus, dia tombol bayarnya jadi nggak tampil gitu ya. Ayo kita coba. Pertama pada bagian kode transaksi, mana tombol bayar ya. Nah, tombol bayar kita buat if variabel kembalian itu kurang dari 0, kita tampilkan uang kurang. Else
If jika kembaliannya lebih besar dari 0, kita tampilkan tombol button ini. Save. Jika kembalian kurang dari 0, maka uangnya kurang. Tapi kalau kembaliannya bisa dari 0, bayar. Tapi kita sebelum itu kita memastikan cek lagi, kita if lagi. Variabel bayar itu ada. Baru kita eksekusi ini. Oke, jadi kayak gini. If bayar itu ada, kembalian kurang dari 0, itu uangnya kurang. Tapi kalau lebih, kita tampilkan buttonnya. Yuk kita coba. Citato lagi kita ganti yang ini deh. Copy. Kita pastekan di sini. Kita cek. Sudah masuk. Sekarang anggap bayarnya kita sisi 9. Uang kurang. Uang kurang. Uang kurang. Kalau 9.000, tombol bayar sudah aktif. Bisa ya? Bisa. Sekarang, kalau kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan buat tombol hapus ini berfungsi sehingga bisa menghapus produk yang sudah terlanjur masuk ke dalam invoice kita. Oh ya, lupa satu. Nomor invoice ini masih kosong ya, harus kita tampilkan dulu. Bagaimana cara menampilkannya? Sangat mudah. Kita udah punya namanya transaksi aktif ya. Transaksi aktif, yaitu transaksi aktif dengan kode. Masukkan saja pada nomor invoice tadi ini. Kita buat saja seperti ini. Variabel transaksi aktif. Iya, aktif kode. Save. Sekarang coba kita masukkan produk lagi. Kita pastikan. Oke, ada sekarang. Invoice-nya sudah nongol. Yuk kita buat metode hapus. Sebelumnya di blade kita udah buat nih. Mana ya hapus. Nah, ini dia. Hapus produk ID. Ini kita copy saja. Kita akan buat metode wire click untuk hapus produk. Pada transaksi, kita buat saja public function hapus produk, buka kurung tutup kurung, lalu kita masukkan ID produk yang akan kita hapus, lalu kita masukkan detail variabel detail transaksi sama dengan detail transaksi. Detail transaksi kita find dulu variabel ID. Setelah itu kita langsung variabel detail kita akan delete. Titik koma, save, fake. Ini saja. Detail transaksi, find ID, detail kita delete. Sekarang kita coba hapus sebuah produk. Misalnya yang ini hapus, hilang ya. Total biaya juga Anda lihat juga berkurang, dan seperti itu. Itu gampangnya buat hapus. Sekarang kita buat fungsi bayarnya selesai. Kita akan buat sebuah, udah ya kayak salah, kita udah buat. Ini dia bayar ya. Bayar kita buat wire klik. Kita buat namanya selesaikan transaksi saja lah. Transaksi selesai. Kita save. Kita akan buat metode ini lagi. Public lalu function by transaksi selesai. Langsung saja buat transaksi aktif sama dengan total, total semua belanja, transaksi aktif, statusnya selesai, lalu kita akan save. Nah, pendek seperti itu, jangan lupa kita lakukan reset. Reset ya, reset. Titik koma, save. Nah, begitu saja. Kalau kita tambah produk dulu ya, kita tambah produk lagi, kita copy, kita paste tekan di sini, sudah masuk. Kita sudah bayar di sini, masukkan bayarnya, selesai. Kita bisa melakukan transaksi baru. Nah, itu untuk membuat transaksi selesai.
Pertemuan selanjutnya kita akan membuat laporan. Terima kasih, selamat mengcoding.